nyemplungnya sama sekali. Karena itu, jauh kita lihat lokasi penelitian kami. Halo teman-teman, kami di sini ingin bercerita sedikit tentang Pasar Kuto. Lokasi Pasar Kuto sangat berdekatan dengan Sungai Musi. Sungai Musi sendiri yang menjadi urat nadi peradaban bagi kota Palembang. Pasar Kuto berletak geografis di Jalan Dr. Muhammad Isa, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Pasar ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan atau Kepala Daerah tingkat 1, yakni Haji Asnawi Mangku Alam pada tanggal 11 September 1978 melalui Dasar Hukum Impres nomor 7 pada tahun 1976 sampai 1977 dengan pelaksananya Anaya Corporation. Pada awal peresmian Pasar Kuto, yang menjadi pedagang pada saat itu adalah para warga di sekitar Kelurahan Kuto Batu. Dan yang menjadi komunitas utama pedagangnya ialah barang-barang sembako. Tujuan peresmian Pasar Kuto adalah untuk semakin mensejahterakan masyarakat di suatu daerah, mempermudah akses mendapatkan kebutuhan, dan juga sebagai upaya pemerintahan untuk tidak terjadinya pembeludakan masyarakat jika hanya terdapat satu pasar sebagai pusat perdagangan. Culture civilization bertempat di Kuto Batu, lebih tepatnya Pasar Kuto, didominasi oleh etnis Palembang, orang Ayeb, dan orang Cina. Interaksi antara semua etnis terbentuk sebagai tetangga dan rekan ekonomi. Orang Cina menjual bahan mentah, orang Jawa menjual makanan ringan. Mereka memakai kata culture civilization yang berarti peradaban budaya, seolah menunjukkan kalau peradaban di Palembang itu tumbuh dan berkembang di Pasar Kuto. Pada perkembangan Pasar Kuto pernah mengalami kebakaran pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 yang menyebabkan kerusakan dan terbakarnya banyak arsip penting mengenai Pasar Kuto. Pasar Kuto telah menjadi tempat perkumpulan beberapa etnis di Palembang dengan tujuan berdagang dan merupakan salah satu pasar penting yang menjadi penggerak perekonomian kota Palembang demi kesejahteraan penduduknya. Untuk lebih lanjutnya, kami akan memberikan hasil wawancara kami bersama ahli sejarah dan penduduk atau pedagang di Pasar Kuto. Apa Bu tujuan pembangunan dari Pasar Kuto? Tujuannya untuk mempermudah orang masyarakat berbelanja. Kalau sejarahnya kira-kira tahu ada Ibu? Sejarahnya maksudnya sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya Pasar Kuto itu dari apa latar belakang ini? Itu karena ada apa, pasar, makanya didiriin Pasar Kuto sini. Kira-kira Ibu tahu dah Bu, siapa baik pedagang yang berdagang di Pasar Kuto saat pertama kali dibangun? Saat pertama kali Iya. siapa yang berdagang? Iya. Masyarakat di sini lah, dekat-dekat sini lah, dekat sini. Maksudnya macam mana lah? Masyarakat yang pertama kali yang diri pertama. yang jualan itu udah kate lagi deh dan terus ke anaknya bantunya Terus tuh bagaimana kondisi fisik Pasar Kuto, baik arsitektur maupun infrastruktur di saat pertama kali dibangun? Oh, bagus. Terus apa Bu dampak dari Pasar Kuto terhadap perekonomian masyarakat masyarakat Palembang pada saat pertama kali dibangun? Dampaknya? Gampangnya mengurangi kemiskinan kali ya. Bisa dagang orang kan, jadi perekonomian keluarga terpenuhi. Terus jenis barang apa Bu yang diperdagangkan di Pasar Kuto ini waktu pertama kali? Dari inilah ikan, sembako seluruhnya. Terus kalau kami ini dulu sembako, tembakau. Khusus kami kebanyakan di sini tembakau, selek-selek kayak gini lah. Kalau Ibu lah ke generasi berapa?
kita balik ke belakang pada masa zaman Kesultanan atau mundur lagi zaman kerajaan, ya, baik itu kerajaan Palembang maupun kerajaan Sriwijaya yang lebih lama lagi kan, seperti itu. Jadi pasar itu sebenarnya muncul karena ada pertemuan para pedagang. Itulah awal mulai maksudnya pasar. Ada para pedagang berkumpul, bertemu di satu titik, terjadi jual beli. Ya, terjadi jual beli. Kalau istilah zaman dulu bisa diawali dengan barter. Kemudian setelah ada sistem ekonomi, ada sistem mata uang, disebutlah dengan jual beli. Awalnya barter. Nah, Palembang ini adalah kota tua kalau kita lihat sejarahnya kan. Artinya sudah sejak zaman Sriwijaya, kerajaan Palembang, Kesultanan, masuk zaman kolonial, penjajahan ya, dan kita merdeka dan sampailah sekarang. Nah, itu kan banyak sekali tuh babakannya tuh. Nah, pertanyaannya kapan pasarnya ada? Ya kita jawab aja, selagi ada kontak hubungan antara si penjual dan si pembeli, itu terbentuklah yang namanya pasar. Cuma istilah pasar ini baru muncul di zaman modern, market ini. Kalau zaman dulu kan istilahnya kalau kita wong kampung-kampung ini kalangan, misalnya seperti itu kan. Nah, pasar Kuto sendiri baru terbentuk secara resmi menjadi pasar yang diresmikan oleh pemerintah itu tahun 78. Sebelumnya sudah ada pasar, tapi tidak dibangun permanen seperti itu, gitu loh. Nah, sementara pasar yang sudah duluan ada tadi, pasar 16, pasar Sekana, ya kan, pasar Cinde, gitu kan. Nah, setiap periode pasar itu nambah terus, gitu loh. Jangan dikira cuma satu aja. Kan tadi saya bilang dari awal, kalau cuma mengharapkan satu pasar 16 ilir beda, tertampung. Iya, kepadatannya itu. Biar dibagi jam mau mana pun tetap beda. Makanya ditambah makin kesini. Bayangkan, pasar 16 itu 1900 awal abad 20 dibangun. Karena tidak cukup, bangun lagi pasar Sekana. Masih tahun 30-an lah, 20, tahun 30, 29, 30 gitu lah, pasar Sekana. Masih tidak cukup lagi bangun pasar Cinde tahun 50-an. Ya, sudah pasar Cinde, masih tidak cukup, Lembang langsung dipecah-pecah, Pak, 10 dulu. Ternyata masih nggak cukup ini. Padahal antara Lembang dengan pasar Cinde kan ini satu kawasan. Bangun lagi pasar Kuto tengah-tengahnya. Iya kan? Tahun 78 tadi. Artinya bukan tidak mungkin akan menunggu pasar-pasar lagi yang lain gitu loh. Kuto itu istilah kalau di Palembang ya, pagar yang tinggi. Kalau di dalam pertahanan, kalau orang dalam segi pertahanan itu disebut dengan pertahanan, benteng kalau istilah dalam pertahanan. Nah, Kuto itu kalau dalam bahasa asli Palembang itu pagar yang tinggi gitu. Nah, makanya disebut dulu kita buka sejarah nih, bukan katanya. Kita punya namanya Kuto Gawang. Kuto Gawang itu di Pusri. Ya, di Pusri yang sekarang jadi pabrik Pusri itu bekas istana Kesultanan Palembang. Istana itu dikelilingi oleh pagar. Ya, dikelilingi oleh pagar, dilindungi oleh pagar, maka disebut dengan Kuto. Bukan kota tapi Kuto. Ialah Kuto Gawang. Dia menggawangi itu menjaga, melindungi. Nah, Kuto itu pagarnya itu. Makanya kalau lihat peta lama nanti coba cari di internet, peta itu ada. Kemudian pindah ke Kuto Besar. Nah, kenapa ada Kuto Besar kan? Kita nyebutnya benteng Kuto Besar. Benteng itu sebenarnya istilah baru. Awalnya keraton Kuto Besar, keraton Kuto Kecil. Kuto Kecil itu yang di sebelahnya yang sekarang jadi museum. Jadi Kuto Kecil dulu dan dibangun Kuto Besar. Nah, dia dipagari. Di pagar itu yang sekarang kita lihat ada pagar batu betonnya itu. Nah, itu namanya pagar sebenarnya. Jadi istilah ngomong benteng itu diistilahkan dengan istilah baru. Kalau istilah Palembang kuno itu Kuto itu pembatas. Ya pagar lah sebenarnya, tapi pagar yang tinggi, bukan pagar yang pendek, bukan. Gitu. Yang kira-kira bisa melindungi wilayah itu. Pagar yang bentuk dinding, Pak ya? Ya, bentuk dinding tinggi gitu loh. Tembok lah kalau bahasa sekarang ini. Nah, inti dari nama Kuto itu kalau bahasa Palembang lama itu tadi. Nah, kalau misalnya
zaman Belanda, karena Belanda kan nggak kenal istilah kuto. Dia tahunya masyarakat sudah ngomong istana kuto besar, istana kuto kecil, istana kuto janggut, beringin janggut, misalnya kuto beringin janggut. Nah dia pakai istilah itu, ditambahin benteng kuto besar. Tapi yang mempopulerkan itu ya setelah zaman Belanda berkuasa di kita, misalnya setelah kesultanan sudah tidak ada gitu. Katakanlah sejak tahun 1800 ke atas gitu loh. Jadi tahun 1900 mulai dipopulerkan istilah benteng kuto besar. Jadi double, benteng pembatas besar, besar kan besar. Nah, jadi itu. Nah, di pasar Kuto, ya di situ ada tadi saya ada Kuto Batu tadi, pembatas wilayah. Ya kira-kira orang kalau mau masuk ke daerah ini ada pagar itu. Nah, diambil nama Kuto itu. Karena itu dibangun, ada pagarnya. Ah, ini ada Kuto Batu nih. Sudahlah kita tunjuk pasar Kuto kan tadi sudah saya bukakan sejarahnya. Kenapa orang menunjuk nama itu biasanya secara nama lokalitas, nama-nama setempat, bisa nama kelurahan, bisa nama wilayah, bisa nama apalah di setempat itu yang terkenal gitu loh.